Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minat ta'dhimi lan iku setengah saking ngegungake ayu jawida utawi arep yen to bagusake sapa talib kitabatal kitabi ing tulisane kitab wala yukarmita lan arep yen to orang lembutake sapa talib wayatruka layan to ninggal sapa talib al-hasyata ing pinggirane kitab allati yukarmitu fiha kang lembutake sapa talib fiha ing dalem hasyah allati rupane hasyah yukarmitu kang lembutake sapa talib fiha ing dalem allati illa inda darurati kejaba nalikane darurat. Salah satu bentuk penghormatan terhadap ilmu ya, itu kalau menulis ya, nulis pelajaran itu tulislah yang baik, jangan asal nulis saja, dan jangan nulis ya, membuat catatan itu dengan lembut, artinya ditulisannya itu kecil-kecil gitu. Ya. Kemudian pinggiran kitab itu dibiarkan, jangan ditulis kecuali memang ada sesuatu yang penting. Kenapa itu menjadi perhatian? Karena kalau tulisan kita jelek, ya, maka ada ungkapan kalau kamu hidup, ya, kamu akan ya, merugi. Ya. Dan jika kamu mati, maka kamu akan ya, dicela. Kenapa begitu? Karena ketika kita tua, ya, tulisan kita itu, catatan kita waktu belajar itu catatannya itu tulisannya jelek, ya, kemudian lembut, ya. Begitu kita tua, ya, mata kita itu kemampuannya sudah menurun, ya, maka kita akan kesulitan ya, membaca apa yang kita tulis waktu kita masih muda. Itu kelemahannya. Ya. Dan kalau kitab itu kemudian ya, dibaca oleh orang lain, ya, maka orang lain itu tidak bisa membaca karena tulisannya jelek, ya, atau karena lembut, tidak terbaca, maka orang yang membaca itu akan mencela kita yang menulisnya. Ya. Ini yang harus jadi perhatian. Waro'alan ya, mirsani sapa Abu Hanifah katiban ing wong kang nulis yukarmitu kang ya, nglembutake sapa katib tulisane iku cilik ya, tulisannya kecil-kecil fil kitabati ing dalam tulisan. Faqala mengko ngendika sapa Abu Hanifah la tukarmit khattaka aja nglembutake sira khattaka ing tulisan sira li annaka krana sak temene sira in ista lamun urip sira tandam mongko getun sira wa in mitta lan lamun mati sira wa in mitta lan lamun mati sira tustam mongko den ya, dipisoi sapa sira yakni
Maksude idza syikhta nalikane tuwa sira wa dha'ufalan apes apa basaruka peningal sira nadimta mongko getun sira ala dzalika ing antase mengkono-mengkono yukarmitu ala dzalikal fi'li ala dzalikal fi'li ing atase mengkono-mengkono penggawe ya, tulisane cilik ya. Jadi ya, yang saya katakan tadi itu pengendikane Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah menyatakan ya, karena beliau melihat ada seorang penulis ya, itu menulis dengan lembut ya, kecil-kecil tulisannya. Beliau kemudian mengatakan ya, la tukarmit khattaka. Ya, jangan kamu tulis kecil-kecil ya. Tulisanmu itu jangan kamu kecilkan. Karena jika kamu hidup ya, kamu akan merugi. Dan jika kamu mati, kamu akan dipisui, kamu akan diumpat oleh orang. Kenapa? Ya. Karena ketika kamu tua, matamu itu kemampuannya menurun, ya, kamu akan merugi sebab membaca tulisanmu itu jadi susah. Karena mata tua, ya, nulis, membaca tulisan yang kecil-kecil itu sudah susah. Bahkan kadang-kadang sudah pakai kacamata sekalipun itu membaca sudah juga tetap kesulitan. Karena tulisannya kecil-kecil. Ya. Kalau kitab itu kemudian diwaris oleh orang lain, tidak bisa dibaca, ya, akhirnya malah diumpat. Ya. Niat nulis saja kayak gini nggak bisa dibaca. Ya. Wa khukiyalan den ceritaake anis syaikh sanging Syekh al-Imamu Muhammad Majduddin As-Sarahki rahimahullah annahu satune As-Sarahki iku kala ngendika sapa As-Sarahki ma qarmatna nadimna wa ma intahabna nadimna wa ma lam nuqabil nadimna ma qarmatna ma utai barang qarmatna kang lembutake sapa kita ya. Ya. Ing ma nadimna mongko getun sapa kita wa malan barang intakhabna kang milihi sapa kita ing ma nadimna getun kita wa malam nuqabil wa ma tai barang lam nuqabil kang durung muqabalahake kita bandingake kita ing ma ya nadimna mongko getun kita ya. Jadi Imam Majduddin As-Sarahki menyatakan apa yang kita tulis ya, kecil-kecil ya, itu akan membuat kita ya, merasa rugi, getun ya. Sayang kenapa dulu saya tulis kecil-kecil ini. Ini sekarang saya sudah tidak mampu membacanya. Ya. Begitu ke waman takhabna nadimna. Ya. Ketika kita belajar itu kadang-kadang ya, kita itu membuat catatan itu untuk hal-hal tertentu saja. Ya. Saat diajar oleh guru, kita hanya nyatat beberapa saja. Ya. Tetapi begitu kita pulang atau bahkan ya, setelah beberapa hari, ya, bahkan untuk orang-orang tertentu itu ya, baru pulang saja sudah tidak ingat lagi apa yang ya, tidak dicatat tadi. Ya. Maka membuat catatan yang hanya dipilih sedikit itu akan membuat kita merasa rugi. Kenapa tadi tidak saya catat semuanya? Wa malam nuqabil nadimna. Ya, begitu juga
ketika kita tidak melakukan muqabalah, membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat lain, ya, itu kita juga akan merasa rugi. Ya. Bahkan saya punya guru itu kalau ngajar sering membawa 3 kitab untuk perbandingan antara satu dengan yang lain. Ya. Wayam bagilan sayukjo apa ayakuna arep yen ta ana apa takti ul kitabi potongane kitab iku murabbaan segi 4 wa innahu maka setuhne murabba iku takti u Abi Hanifah, ya, potongan kitabe Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Wa huwa utai murabba iku aisaru luweh gampang ilar raf'i maring ngangkat wal wad'i lan nyelehake wal mutola'ati lan mutola'ah. Jadi nek gawe kitab itu diketok model segi 4, ya, dipotong segi 4, jangan bulat, ya, jangan segitiga, ya. Ini sudah umum, buku itu kan bentuknya segi 4. Ya. Karena itu adalah bentuk yang paling mudah, mau ngambil itu ya gampang, mau meletakkan gampang, mau membuka mutola'ah untuk mutola'ah itu ya gampang bukanya. Itu kalau bentuknya segi 4. Wayam bagilan sayukjo apa alla yakuna fil kitab syai'un minal hamrati. Apa alla yakuna arep yen ta ora ana iku fil kitab tetep ing dalam kitab apa syai'un suwiji-wiji minal hamrati saking abang. Fa innaha mongko setune hamrah iku soniul falasifati, ya, gaweane wong ahli filsafat. Nah. La soni us-salafi ora gaweane wong salaf. Nah. Wa min masyayikhina lan iku setengah sanging pira-pira guru kita. Man utawi guru, ya, karoha kang mekruhake, ya, kan gething sapa man istiqmalal markabil ahmari ing guna murakkabil ahmari ing gunakake tulisan kang den susun al ahmari kang abang. Di antara hal-hal yang perlu dijauhi adalah warna merah. Ya. Jadi kalau membuat catatan-catatan, tanda-tanda itu, ya, jangan merah. Karena itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang ahli filsafat, bukan, ya, tindakan yang biasa dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Ya. Bahkan sebagian dari guru-gurunya, ya, guru-guru beliau, ya, tidak menyukai itu. Ya. Ya, sekarang itu kan stabilo itu warnanya kan macam-macam, ya. Mau merah, kuning, hijau, biru, ada semua. Ya. Nah, yang sebaiknya jangan merah. Ya. Wa min ta'dhimil ilmi lan iku setengah sangking ngegungake ilmu. Ta'dhimus syuraka. Ya. Mulyaake pira-pira kanca. Waman lan wong ya ta'allamu kang belajar sapa man minhu saking suraka. Kok no.
Ya ta'lamu minhu kok suraka. Ustad. Ustad. Waman lan wong ya ta'lamu kang belajar sapa ya talib minhu saking man ustad wa tamalluku lan kumandil wa tamalluku utai kumandil iku madmumun ya den cela illa fi talabil ilmi kejaba ing dalam golek ilmu wa innahu muga setahune kelakuan yang bagi sayukjo apa ayatamallaka arep yen to kumandil sapa talib li ustadzihi maring gurune talib wa syuraka ilan pira-pira kancane talib liyastafida supaya ngalap faidah sapa talib minhum saking ustad lan syuraka dan merupakan bagian dari bentuk penghormatan terhadap ilmu ya, adalah menghormati, memuliakan teman-teman ya, dan orang yang kita ambil ilmunya. Berarti menghormati teman-teman dan menghormati guru. Ya. Pertemanan yang sangat erat ya, itu tidak baik ya, kecuali dalam belajar, dalam tholabul ilmi ya. Terlalu erat itu tidak baik ya. Nah, kalau kita belajar ya, kita sedang tholabul ilmi, tentunya kita butuh ya hubungan yang sangat erat dengan guru dan teman-teman sesama ya, sama-sama mencari ilmu ya. Karena itu kita akan banyak mendapatkan faidah kalau kita punya hubungan yang erat dengan guru dan teman-teman sesama pencari ilmu. Wayam bagi lan sayukjo li talibil ilmi tumrape wong kang golek ilmu ayastami arep yen to ngrungokke sapa talibul ilmi al ilma ing ilmu wal hikmata lan hikmah bita'zimi kelan ngegungake wal hurmati lan hormat wa in sami'a senajan krungu sapa talib mas'alatan ing masalah wahidatan kang siji wa kalimatan lan kalimat wahidatan kang siji alfa marratin kelawan 1000 ambalan kila den ngendikaake apa man utai sapane wong lam yakun kang ora ana apa takzimuhu ya oleh ngegungake man ya ba'da alfi marratin ing dalem sawuse 1000 ambalan iku kata dzimihi kaya dene oleh ngegungake man hi ing apa kata dzimi kaya oleh ngegungake man ya ing masalah mau fi awwali marratin ing dalem kawitane ambalan falaisa mongko ora ana sapa man iku bi ahlil ilmi kelan ahli ilmu. Nah, ini perlu menjadi catatan penting untuk kita ya, karena seringkali kita mendengar satu masalah, seringkali kita mendengar satu kalimat itu berulang-ulang, ya, sering diulang-ulang oleh guru, ya, karena guru itu berpandangan, ya, ada muridnya yang belum memahami, ya, belum menyerapnya dengan baik sehingga perlu diulang-ulang kembali, ya.
Namun bagi anak-anak yang daya serapnya bagus, ya, itu kadang-kadang jadi bosan. Ya. Ini yang perlu dipegang erat oleh, ya, anak-anak yang punya kemampuan menyerap ilmu dengan sangat baik, ya, untuk memahami hal ini. Ya. Sebab bagi seorang pelajar, ya, harus menghormati ilmu atau hikmah dengan penghormatan yang sama, ya, walaupun kalimat itu sudah diulang berkali-kali. Nah, penghormatannya harus masih sama seperti ketika mendengar pertama kali. Ketika kita mendengar satu ilmu pertama kali itu kan, nah, kita mendengarnya dengan antusias, ya. Tapi setelah diulang, ya, sudah pernah dengar. Tidak boleh seperti itu, ya. Kita harus tetap antusias, ya. Nah, ini, ya. Sampai ada pernyataan yang menyatakan kalau kita itu mendengar satu ilmu, satu masalah diungkapkan sudah berkali-kali, kita tidak hormat, ya, tidak menghormatinya, kita merasa sudah bosan, ya, itu dianggap, wah, itu bukan ahlul ilmi, ya. Ahlul ilmu, ya, ahlul ilmi, orang yang berilmu itu mendengar satu permasalahan walaupun sudah yang ke-1000 kali, itu masih sama penghormatannya sebagaimana halnya ketika dia baru mendengarnya pertama kali. Wayam bagi li talibil ilmi alla yahtara nau'al ilmi binafsihi bal yufawwidu amrahu ilal ustadi wallahu alam.